Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,12% ke angka 7.245. Selain video ini kami juga mengupload dan video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang diuntungkan dengan masuknya perusahaan China dan hari ini harganya mulai bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang BlackRock dan teman-temannya kembali masuk akumulasi menjelang tutup tahun. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih bisa lanjut naik? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembalikan update pergerakan dari saham UNTR yang hari ini masih naik 1% lebih ke harga 22.425. Dan kenaikan hari ini membuat UNTR saat ini berhasil naik di atas harga 22.000. Dan ada potensi untuk mulai terbentuk high low karena sebelumnya beberapa kali UNTR masih kesulitan untuk melewati 22.000 ini. Jadi menarik, walaupun cara pergerakan saat ini masih downtrend, tapi dalam 2 minggu terakhir ini UNTR sudah berhasil rebound dari 21.000 dan saat ini mencoba untuk naik kembali menuju harga 22.800 yang merupakan resisten berikutnya sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 23.125. Jadi cara pergerakan memang ini belum begitu oke, tapi jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 1% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi dan asing juga terpantau masih masuk akumulasi saham UNTR. Dan kemarin keluar pemberitaan dengan judul BlackRock CS lanjut borong saham UNTR sebelum tutup tahun. Jadi sebelumnya memang BlackRock dan teman-temannya melakukan distribusi, tapi pada saat bulan Desember ini BlackRock, Vanguard dan teman-temannya sudah mulai masuk kembali akumulasi saham UNTR. Jadi bisa kita baca sekilas di pemberitaan ini. Sejak awal Desember hingga akhir perdagangan Jumat tanggal 22 Desember ini, BlackRock terpantau telah mengakumulasi saham UNTR sehingga kepemilikannya kini berjumlah 46,85 juta lembar saham dari posisi akhir November yang sekitar 46,52 juta lembar saham. Jadi selain BlackRock bisa kita lihat Dimension Fund Advisor LP juga terpantau balik arah di saham UNTR sepanjang Desember 2023. Dimension juga telah mengkoleksi saham UNTR dari sebelumnya 20,71 juta menjadi 21,08 juta. Dan selain Dimension bisa kita lihat Vanguard Group juga masih melakukan akumulasi. JP Morgan juga sama masih melakukan akumulasi. Jadi akhir tahun ini perusahaan-perusahaan besar atau investor kakap dunia kembali membeli saham UNTR. Jadi dari data yang kita dapat, UNTR sudah mulai ada akumulasi kembali. Cara teknikal juga saat ini mencoba untuk membaik, mencoba untuk mulai terbentuk high low walaupun saat ini belum terkonfirmasi uptrend. Dan karena candle hari ini juga lumayan solid plus ada akumulasi, saya lihat UNTR masih ada potensi 1 minggu ke depan untuk kembali naik mengetes 22.800 sampai garis EMA 50. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit di zona target harga ini di sekitar 22.800 sampai 23.100 untuk target take profit apabila UNTR terlihat mencoba untuk break ternyata masih gagal break. Atau teman-teman bisa hold terus selama harga 22.000 tidak terlewati, karena selama harga 22.000 tidak terlewati minimal UNTR masih sideways, belum terbentuk lower low kembali. Jadi minimal ada potensi untuk tetap terbentuk high low selama masih kuat di 22.000. Dengan target lebih jauh di harga 24.000. Selanjutnya saya akan coba analisa saham DOIT yang jika kita perhatikan cara pergerakan saat ini DOIT juga masih belum oke. Tren jangka menengah masih bergerak downtrend dan dalam beberapa minggu ini mencoba untuk bertahan di sekitar harga 350. Dan beberapa kali mencoba turun di bawah 350, saham DOIT masih bisa bertahan, tapi beberapa kali juga bisa kita lihat mencoba untuk melewati 360, DOIT masih gagal. Sehingga 2 minggu terakhir ini DOIT masih bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan di sini kenaikan 2% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi dan asing terpantau 1 minggu terakhir juga masih terus distribusi. Jadi karena DOIT masih ada akumulasi dan saat ini masih sideways, apabila teman-teman ingin coba pantau untuk swing trade, bisa coba spekulatif buy di sekitar 350 dengan target jangka pendek di 360 sampai 370. Dan sebaiknya jangan entry apabila DOIT ternyata gagal bertahan di 350. Karena apabila masih gagal bertahan, DOIT masih ada potensi untuk lanjut downtrend menuju support berikutnya di 340.
Tapi ingat, apabila teman-teman entry sebaiknya hanya trading jangka pendek atau swing trade, karena secara pergerakan ini masih belum oke secara tren, karena bisa kita lihat masih ada potensi untuk mulai terbentuk low apabila 350 terlewati. Dan walaupun hari ini ada akumulasi sebenarnya tidak terlalu besar, dan asing juga masih terlihat masih distribusi. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham P1, dan jika kita perhatikan cara pergerakan saya sudah mulai membaik. Sebelumnya bergerak downtrend, setelah menyentuh 400 bisa kita lihat P1 mulai rebound, beberapa kali mencoba untuk melewati garis EMA 50 selalu gagal, turun kembali mengetes 400 dan masih bisa rebound. Sehingga saat ini menarik, ada potensi untuk mulai terbentuk double bottom, dan kenaikan hari ini 2% lebih membuat P1 saat ini mencoba untuk melewati resisten EMA 150 di harga 440. Jadi menarik, apabila terkonfirmasi break, P1 akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend dengan target di sekitar 460 apabila terkonfirmasi 440 terlewati. Walaupun di atasnya ada satu resisten minor di sekitar 450. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 2% lebih hari ini masih ada akumulasi besar. Asing juga terpantau 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi sampai won. Dan secara teknikal saat ini sudah mulai membaik, sudah mulai ada tanda-tanda untuk uptrend, plus masih terus ada akumulasi. Sehingga teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 sampai harga 420, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang sebelumnya malah sudah dapat di sekitar 400, menurut saya apabila ternyata terpantau gagal break garis EMA 150 selama masih kuat di garis EMA 50, P1 juga masih sangat layak untuk di hold. Tapi karena cara pergerakan sudah mulai membaik, saya lihat masih ada potensi besar untuk break dan mulai uptrend untuk saham P1. Sedangkan untuk ERA bisa kita perhatikan hari ini masih naik hampir 3% ke 416, dan cara pergerakan juga jika kita perhatikan hampir mirip dengan P1, sebelumnya juga downtrend. Untuk ERA menyentuh sekitar 340, mulai bertahan dari rebound, mencoba untuk break garis EMA 50 gagal, turun kembali ke sekitar 340 masih bisa bertahan dari rebound. Tapi untuk ERA saat ini masih belum berhasil melewati garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 426. Tapi cara pergerakan ERA juga saat ini sudah mulai membaik, sudah mulai terbentuk high low, dan ada potensi untuk mulai terbentuk double bottom. Jadi menarik untuk ERA juga, karena apabila berhasil break garis EMA 150, ERA juga akan mulai bergerak trend. Dan jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan 2% lebih untuk ERA ini juga terpantau ada akumulasi. Asing juga hari ini terpantau akumulasi, dan dalam 2 minggu terakhir jika kita perhatikan asing juga sudah mulai masuk akumulasi sama ERA. Jadi ERA dari data kita dapat, saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes resisten di EMA 150 sampai 430. Jadi apabila masih gagal break, ERA masih akan sideways, masih ada potensi untuk bergerak kembali ke harga support di 400. Dan jika kita perhatikan 400 merupakan support yang lumayan kuat. Beberapa kali ERA masih bisa bertahan di support 400 ini, dan di bawahnya juga masih ada support di 386 yang bisa menahan penurunan dari saham ERA. Jadi ERA menurut saya masih ada potensi untuk mengetes 430. Apabila berhasil break, ERA akan mulai uptrend dengan target berikutnya di sekitar 450. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.